Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam dari saya sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, utangnya lunas, masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak-bapak PJM Gesi dan juga jajarannya yang kami hormati, sesepuh pini sepuh dan juga para alim ulama yang berada di Gesi. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu jamaah yang terhormat, nama saya Mas Sabto dari kantor Lazismu Kabupaten Sragen. Nggih Bapak Ibu, derek tepang nggih. Niat dari Lazismu Sragen yang pertama yaitu niat silaturahmi derek kajian Ahad pagi Kecamatan Gesi ting masjid niki. Niat kedua yaitu sosialisasi terkait program kurban rendangmu, yang mana hari-hari ini Bapak Ibu semuanya kita sudah mendekati hari rayanya umat Islam. Hari raya apa Bapak Ibu? Idul Adha. Hari raya Idul Adha niku identik dengan tradisi atau ibadah kurban, haji dan sebagainya. Nah, alhamdulillah yang berkenan ataupun diberikan rezeki yang berlimpah ruah bisa menunaikan ibadah haji. Nah, yang belum bisa itu bisa melaksanakan ibadah kurban. Kurban untuk saat ini bisa dilaksanakan di masjid, di musola atau di instansi-instansi. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, di masjid sini sudah ada yang list kurban dereng? Sudah berapa sapi, sudah berapa kambing? Banyak. Sudah mulai nih nggih. Alhamdulillah. Berarti tingkat kesadaran warga Masjid Gesi untuk berkurban masih tinggi, luar biasa. Nah, di hari raya Idul Adha biasanya menyembelih hewan sapi atau kambing di Indonesia. Yang pada umumnya di Indonesia itu menyembelih sapi atau kambing. Nah, maka dari itu untuk menyambut hari besar yang sebentar lagi datang, yaitu Idul Adha, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh. Salah satunya apa Mas ibadahnya di hari-hari tersebut atau sebelumnya, yaitu berkurban Bapak Ibu semuanya. Semoga saya doakan, semoga para jamaah itu setiap tahun bisa berkurban, baik itu kambing ataupun sapi, semoga setiap tahun bisa berkurban dan juga bisa ibadah haji. Nah, kenapa Mas kok kita harus berkurban? Karena apa Bapak Ibu? Dari Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bertanya seperti ini, apakah yang kita peroleh dari berkurban? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya pada setiap bulu yang menempel di kulitnya terdapat kebaikan. Niki teng mriki pangapunten sewu. Yang punya sapi atau kambing sampun pernah menghitung bulu hewan tersebut? Dereng sampun pinten Pak? Kathah mboten? Mboten nyanda, saking banyaknya, saking kathah Bapak Ibu. Satu bulu itu dinilai kebaikan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang kurban kambing, kurban sapi, insya Allah setiap bulunya itu terdapat kebaikan dan juga pahala kepada Bapak Ibu. Dan semoga Allah permudah kita untuk senantiasa bisa berkurban setiap tahun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi disampaikan di sini juga bahwa di sini sudah ada yang kurban Mas, yang ngelis sapi Mas, yang ngelis kambing Mas. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Fenomena kurban masa kini. Nah,
Fenomenanya apa toh Mas, kok enek fenomena barang, kurban barang kok enek fenomena? Yang pertama yaitu rasa syukur. Alhamdulillah warga Masal Gesi niki pangapunten nggih, walaupun pinggiran pangapunten, tapi rasa syukur untuk berkurban itu Masya Allah luar biasa. Tetap di desa-desa masih ada hewan ternak atau hewan sapi yang disembelih, baik kambing ataupun sapi, hewan kurban. Kenapa? Karena kesadaran kurbannya tinggi masyarakat Gesi niki pangapunten. Yang kedua apa Mas fenomenanya? Yaitu keprihatinan. Prihatin Bapak Ibu pangapunten sebelumnya. Yang pertama yaitu pendistribusiannya tidak merata. Ada yang melimpah dan ada yang tidak dapat hewan kurban. Pangapunten Bapak Ibu, di satu desa di Sragen, ini masih di Sragen nggih, boten membicarakan di lain tempat. Di Sragen, di perumahan-perumahan yang pangapunten perumahan tiang-tiang elit ngeten nika, pejabat-pejabat dan sebagainya itu. Di masjid komplek perumahannya niku menyembelih sapi ratusan Bapak Ibu. Niku atas nama kompleks. Masjid kompleks. Ratusan ekor sapi. Itu baru sapi loh Bapak Ibu, belum kambingnya. Itu saking berlimpah ruahnya, saking pangapunten nggih. Kalau hewan kurban itu paling satu orang 3 juta nggih. Satu orang 3 juta, satu kelompok 7 orang dapat satu sapi, itu sudah dapat berkurban. Saking melimpah ruahnya Bapak Ibu pangapunten, itu di desa tersebut Bapak Ibu tidak bisa mendistribusikan daging kurban 3 hari di hari tasyrik, bahkan berlebih menumpuk-numpuk daging pun. Tapi di sisi lain Bapak Ibu masih dicerakin juga, di Jenar, di Tangen, di pelosok-pelosok, bahkan di kecamatan saya sendiri Sumberlawang niku ada satu desa, di desa tersebut ada 1, 2, 3 masjid. Itu di hari Idul Adha tidak menyembelih hewan kurban sama sekali. Loh, kenapa Mas? Karena tidak ada yang berkurban Bapak Ibu ngapunten. Yang pertama tadi kesadarannya masih minim. Pangapunten ngapunten nggih teng pelosok-pelosok niku kesadaran untuk berkurban minim. Pangapunten nggih ngapunten mboten merendahkan nggih. Niku masyarakat ekonominya menengah ke bawah. Jadi pangapunten tidak ada yang kurban. Sehingga di hari raya Idul Adha itu hanya sholat Id kemudian pulang. Biasanya mereka nyembelih sapi napa kambing nggih. Kalau di sana langsung pulang karena tidak ada yang disembelih. Nah, ketipangan seperti ini Bapak Ibu menjadikan kita mencari solusi. Lah piye Mas, ning desa kono mau dagingnya melimpah ruah sampai gak iso ngedumke, kok di desa Sumberlawang, Jenar, Tangen sampai tidak ada hewan kurban yang disembelih. Pripun Mas niku solusine? Maka dari itu Bapak Ibu atas keprihatin nggih teng mriki dinten hari raya Idul Adha nggih, itu dapat menyembelih sapi, dapat masak-masak, makan rendang, makan olahan kambing, tapi di satu sisi pangapunten di desa yang lain itu sama sekali tidak bisa merasakan seperti itu Bapak Ibu. Dengan keprihatinan ini, karena pendistribusiannya tidak merata, kemudian banyak daging kurban yang menumpuk di freezer. Niki alhamdulillah gadah kulkas danten nggih. Alhamdulillah nggih. Oh tiang Gesi nggih alhamdulillah menengah ke atas tiang Gesi niku. Gadah freezer. Dadosipun setelah dapat hewan kurban, daging sapi atau kambing dapat disimpan di freezer nggih. Pangapunten nyuwun sewu niki. Ada beberapa masyarakat atau warga masyarakat itu tidak punya freezer atau kulkas. Laleh nyimpen daging pripun Mas niku? Pripun? Titene tanggane Masya Allah. Ada Bapak Ibu ngapunten nggih kan tiang benten-benten. Mboten gadah kulkas, mboten gadah freezer. Angsal daging sapi, daging kambing di hari itu juga nggih dimasak. Di hari itu juga nggih habis. Besoknya ngapunten 1 bulan selanjutnya, 2 bulan selanjutnya pun mboten saged makan atau masak daging sapi atau kambing. Tapi nggih alhamdulillah teng Gesi niki nggih alhamdulillah masyarakatipun insyaallah menengah ke atas, sugih-sugih sedanten, mulya-mulya sedanten, sejahtera, sawair jembar. Jabatane nggih sae-sae nggih. Nah itu nggih alhamdulillah gadah kulkas, gadah freezer, dadosipun saged nyimpen daging kurban. Yang ketiga napa Bapak Ibu? Saudara kita kurang mampu, masih butuh asupan protein, tidak hanya di hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja. Jadi maka Bapak Ibu yang dapat hewan kurban tadi makannya itu di hari raya Idul Adha saja. Besok-besok sudah tidak bisa makan daging sapi ataupun daging kambing. Yang keempat Ibu, Indonesia kawasan Ring of Fire atau laboratorium bencana. Dalam hal ini banyak musibah,
banyak gempa, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Hampir setiap tahun ada bencana dan tak jarang meniscayakan titik-titik pengungsian, membutuhkan dapur umum. Biasanya pun Bapak Ibu, kalau ada bencana itu pasti ada dapur umum, ada tempat singgah, itu biasanya mengirimkan bantuan beras, mengirimkan mie. Nah, Lazis Musragen dengan hadirnya rendangmu itu, di titik-titik bencana kita kirimkan rendangmu. Untuk apa? Untuk mensupport konsumsi dari warga masyarakat yang tertimpa bencana tersebut. Nah, salah satu contohnya ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, masih di Sragen nih, di luar Sragen gini nggih. Fenomena kurban masak ini menggunung, penampakan daging kurban di dusun Kerajaan Banjarnegara. Lho kok daging ngasih melimpah ngeten iki Bapak Ibu. Pripun niku oleh mbageke? Pripun niku oleh bungkus-bungkusipun? Niku baru satu desa mawon Bapak Ibu niku. Dusun nggih, dusun mboten desa malahan. Niku sapine melimpah ruah. Bingung lah mbagekne. Niku kan 3 hari nggih penyembelihan nggih. 3 hari disembelih, dereng mbagekne, dereng nyincang-nyincang dan sebagainya. Nah, ini di salah satu dusun melimpah ruah sampai tidak terkondisikan. Nah, ini sama. Lah ini baru di Sragen Bapak Ibu. Sembelih 167 sapi. Wah, 167 sapi loh Bapak Ibu. Desa di Sragen loh. Niki di Sragen iki Bapak Ibu. Dijaga tradisi sebagai desa dengan kurban terbanyak. Penyebutannya tradisi loh Bapak Ibu. Lah nggih, desa di Sragen ini jaga tradisi loh, iboten ibadah meleh, bahkan melebihi niku. Masuk tradisi. Sebagai apa? Sebagai desa dengan kurban terbanyak. Kadesnya sampai bilang seperti ini, kadesnya. Seperti nyesel Mas kalau nggak bisa ikut kurban tahun ini. Nyesel kalau nggak ikut. Saking pun dados tradisi. Saking dados tradisi ini Bapak Ibu. Misal ada keluarga yang boten derek anggota atau list nama kurban itu ngisin. Lah kok Pak Kai boten Pak Bambang kok boten derek kurban pripun Pak? Sampai seperti itu. Saking tradisi tersebut Bapak Ibu. Itu di Sragen. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Berkurban, fenomena margo asli Sragen, ini masih di Sragen juga. Merintis door to door sejak 1996. Jadi didatangi, Pak, pun kurban dereng, namanya dilis keluargane sinten mawon sing dados sahibul kurban. Dilis satu-satu, rumah ke rumah, saking banyaknya seperti ini. Tapi nggih didukung dengan panitianya yang kompak, panitianya banyak, pemudanya juga banyak, menyembelih ya tetap di hari tersebut, kemudian dipotong-potong, dicincang, kemudian didistribusikan. Tapi nggih niku didistribusikan di lingkungan sekitar saja, tidak sampai keluar. Sehingga di desa-desa yang saya sebutkan tadi, Sumber, Lawang, Jenar, Tangen tidak kebagian. Karena apa? Membagi ini nggih takut terlalu lama, waktunya enggak cukup, kemudian nanti dagingnya juga busuk karena tidak ada freezer dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu untuk fenomenanya. Jadi ada desa yang berlimpah ruah dan ada desa yang sama sekali tidak menyembelih sapi ataupun kambing di hari raya Idul Adha. Loh, solusinya pripun Mas niki? Ayo sama-sama kita cari solusi. Solusinya sudah dibuatkan Bapak Ibu. Solusinya yaitu kurban rendangmu. Pangapunten, sampun pernah melihat rendangmu Bapak Ibu? Sampun nggih sebagian nggih. Pangapunten niki wau kula badhe beto sampel, tapi ternyata sampelnya pun menipis. Syiar sosialisasi teh budi-budi. Soalnya sosialisasi itu sejak bulan Januari sudah habis niki rendangmunya. Loh Mas, keunggulannya kurban rendangmu itu apa Mas? Keunggulannya niki Bapak Ibu, ada keunggulan. Jadi rendangmu itu adalah daging kurban, hewannya hewan sapi yang diolah dan dikemas dalam bentuk kaleng. Sebutannya rendangmu. Contohnya pripun Mas, gambarnya putih Mas, barangnya putih Mas, barangnya seperti ini Bapak Ibu. Niku rendangmu. Keunggulannya apa Mas? Keunggulannya yaitu praktis dan higienis. Dadosipun niki sudah siap makan Bapak Ibu, sudah mateng, tinggal makan karena sudah diolah. Keunggulannya yang lain apa Mas? Tahan lama. Rendangmu niki Bapak Ibu bisa bertahan 3 tahun. Boten teng kulkas, boten teng freezer apa teng putih-putih, pokoknya tahannya 3 tahun. Karena apa? Di kaleng, di dalam kaleng. Kayak sarden Bapak Ibu kalau gambarannya, kayak sarden itu. Tahannya 3 tahun. Keunggulannya apa meleh Mas? Sesuai syariat. Penyembelihan sapi tadi Bapak Ibu, dadosipun rendangmu niku Bapak Ibu, sapi ini sapi kurban, boten kok sapi
lain-lain boten. Sapinya tetap sapi kurban, menyembelihnya tetap di hari tasyrik, 3 hari tersebut, tidak di luar tersebut. Kemudian sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kemudian keunggulannya apalagi Mas? Yaitu manfaatnya lebih luas. Dadosipun tadi yang saya sampaikan, tahan lama 3 tahun, praktis dan higienis. Kemudian bisa distribusikan ke bencana-bencana, ke anak yatim piatu, ke fakir miskin, duafa, ngapunten nyuwun sewu yang membutuhkan Bapak Ibu. Dadosipun penyalurannya lebih enak daripada mboten bandingke nggih, ketimbang daging sapi hewan kurban yang mentah. Kalau dibagikan kan pangapunten nggih, banyak dikantongi plastik napa dikresek ini kok, kemudian paling nggih diolah 1, 2, 3 hari saja, tidak bertahan sampai bertahun-tahun. Kalau punya kulkas pun bisa disimpan di kulkas, tapi kalau nggak punya. Jadi ini keunggulannya Bapak Ibu. Kemudian apa Mas keunggulannya? Yaitu sarana peningkatan gizi. Karena apa? Karena di dalam rendangmu itu yang kita masak itu full daging sapi. Nah, salah satu contohnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Loh, Mas apa boleh Mas daging sapi, daging kurban kok diolah, kok dikemas? Angsal Bapak Ibu. Daging kurban boleh dibuat olahan. Daging kurban itu angsal dados ke olahan. Olahannya apa wae Mas? Olahan kemasan seperti rendang, kornet, sosis atau sejenisnya. Supaya apa Mas? Supaya tahan lama. Sing mboten gadah kulkas nggih saged ngraoske daging sapi dalam bentuk lain, rendang, sosis, kornet dan lain-lain. Hal ini bisa dilakukan selama terdapat hajat atau kebutuhan seperti kendala pendistribusian. Nah, ini kendala pendistribusiannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misal desa tadi kok dagingnya menumpuk-numpuk, mboten saged bagekne, itu bisa diolah Bapak Ibu. Diolah menggandeng perusahaan untuk mengolah menjadi sosis, kornet ataupun rendangmu. Kemudian sehingga jika tetap dalam keadaan mentah akan membusuk. Nah, daging sapi yang menggundung-gundung tadi Bapak Ibu, apabila tidak segera diolah itu akan membusuk. Kemudian apa? Daging kurban untuk korban bencana. Nah, semisal daging kurban tadi diolah itu bisa kita salurkan untuk anak yatim, fakir miskin, duafa, yang kekurangan gizi, stunting, kemudian untuk korban bencana. Nah, selanjutnya Mas, apa wis etuk sertifikat MUI Mas? Apa wis halal Mas? Ini Bapak Ibu, Lazismu ini sudah mengantongi izin. Bolehkah kurban kemasan dari MUI membolehkan daging kurban diawetkan? Diawetkan nggih, dan dikirim ke warga dalam bentuk olahan. Jadi boleh Bapak Ibu nggih, angsal dadosipun kok ibadah kurban itu nggih boleh dalam bentuk yang lain. Kemudian Bapak Ibu, pengolahan kurban kemasan. Penyembelihannya ini Bapak Ibu nggih, dadosipun apabila Bapak Ibu kurban lewat kurban rendangmu ini Bapak Ibu, penyembelihannya ini Bapak Ibu, ini di rumah potong hewan atau RPH yang modern, bersih, higienis, halal dan sesuai syariah dari RPH yang bersertifikat halal. Pengemasannya pripun Mas? Pengemasannya yaitu daging kurban yang dilakukan oleh Lazismu dimaksudkan supaya daging atau hasil penyembelihan pada hari raya Idul Adha tersebut bisa disalurkan sepanjang tahun dan memudahkan bagi penerimanya. Dadosipun yang menerima niku nggih seneng, nggih mudah. Karena apa? Menerimanya dalam bentuk pun mateng. Tinggal apa? Tinggal buka, tinggal masak sebentar, dipanasi sebentar, kemudian nanti dimakan Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu untuk sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia yang berada di Bali. Loh Mas, kok di Bali toh Mas? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kurban rendangmu ini Bapak Ibu, itu adalah kurban kemasan. Bukan kurban, kemudian disembelih di masjid sekitar bukan. Kurban kemasan itu Bapak Ibu, itu harganya sama. Harganya tidak naik walaupun di desa-desa di kabupaten itu harga sapi sudah naik. Harganya satu sapi utuh Bapak Ibu. Satu sapi utuh itu 21 juta. 21 juta itu bisa satu orang atau sohibul korban atau bisa satu kelompok yang terdiri dari 7 orang. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, daging sapi satu utuh tadi Bapak Ibu, apabila dijadikan kaleng rendangmu itu menjadi 420 kaleng. 420 kaleng niku isine daging kabeh apa enek balungan Mas?
420 kaleng itu Bapak Ibu isinya daging sapi semua. Loh Mas, hari ini mau hewan kurban sapi. Lah kulitnya nanti Mas. Lah tulangnya nanti Mas. Lah jeroannya nanti Mas. Jadi Bapak Ibu, untuk tulang, kulit dan jeroan itu dikonversikan lagi menjadi daging. Ibaratipun nak bahasa Jawa ini diijoli daging agar apa? Agar tetap menjadi 420 kaleng. 420 kaleng, semisal satu orang ikut program kurban rendangmu ini, beliau atau sohibul kurban yang berkurban itu, misal Pak Bambang ya, misal Pak Bambang ikut program kurban rendangmu ke Lajismu Gesi, nanti yang nyatet Mas Hasan ya, selaku kepala KL Gesi ataupun relawan-relawan Lajismu atau Bapak PCM. Kemudian uang 21 juta itu, misal Pak Bambang tadi ikut kurban 1 ekor sapi, kemudian sapinya itu tetap disembelih di hari raya Idul Adha, di hari Tasyrik, kemudian dijadikan olahan rendangmu. Rendangmu itu yang diterima itu 420 kaleng. Yang diterima nggih, jadi 1 ekor sapi tadi nggih. Tapi haknya Pak Bambang, haknya sohibul kurban itu 1/3. 1/3 yaitu 140 kaleng. 140 kaleng ini ku HE Pak Bambang. Loh Mas, sisone nanti Mas, mosok ra diwehne Pak Bambang, sisanya Bapak Ibu yang 200 sekian kaleng tersebut kita salurkan kepada fakir miskin, yatim piatu, duafa, korban bencana, kemanusiaan, bahkan kita salurkan ke Palestina. Itu misal satu contoh, yaitu Bapak Bambang ikut program kurban rendangmu, misal atas nama Bapak Bambang. Lah misal kelompok pengajian oleh orang Mas, boleh Bapak Ibu. Kelompok pengajian misal ada di sini majelis taklim, ibu-ibu atau bapak-bapak, kemudian membentuk satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. 7 orang per orang memberikan biaya atau ibadah kurbannya 3 juta untuk mendapatkan 1 ekor sapi. 3 juta tersebut Bapak Ibu, ini itu haknya, misal ya, Pak Bambang, Pak Ari dan sebagainya. Pak Ari yang iuran 3 juta untuk ibadah kurban tadi Bapak Ibu mendapatkan 20 kaleng. 20 kaleng Pak Bambang, 20 kaleng Pak Ari, 20 kaleng Bu Fitri dan sebagainya. Itu haknya sohibul kurban. Jadi apabila Bapak Ibu pangapunten ada rezeki 3 juta, bisa ikut kurban rendangmu yang kemasan yang kelompokan, yang mana 3 juta rupiah. Nanti bisa kita bentuk kelompoknya dari Lajismu atau sudah ada majelis taklim membentuk kelompok, kemudian uang ibadah kurbannya disetorkan ke Lajismu KL Gesi. Nah, itu alurnya Bapak, itu gambarannya gitu Bapak Ibu. Ini selanjutnya kita masuk ke alur. Contohnya pripun Mas, aku rung paham Mas, kok jenengan wau ngajak kurban rendangmu. Neng kene wae enek kurban yo tetep etuk daging kok Mas, neng kene desa sing cukup kok Mas, neng kene kok ora kekurangan kok Mas. Nah, Bapak Ibu pangapunten, yang saya tadi jelaskan nggih, ada desa Bapak Ibu yang itu sama sekali tidak menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, tapi di Gesi, di kecamatan lain-lain di Sragen itu setiap Idul Adha pasti menyembelih hewan kurban sapi atau kambing dengan jumlah yang berlimpah ruah. Dengan ketimpangan atau ketidakadilan tersebut Bapak Ibu, itu kita hadir untuk mencari solusi. Solusi apa? Untuk meratakan, oh misal teng desa Gesi sapinya melimpah ruah. Oh iya, mbok yo disalurke ning desa Sumberlawang atau kecamatan Sumberlawang, Jenar, Tangen, yang di sana setiap hari Idul Adha itu tidak ada hewan yang disembelih sama sekali. Itu untuk memeratakan. Maka dari itu Bapak Ibu, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Alurnya misal di sini pangapunten ada warga masyarakat, tadi saya sebutkan Pak Bambang ya, ataupun juga contoh yang lain, itu bisa menunaikan ibadah kurban rendangmu. Dengan cara piye Mas, carane piye? Silakan menghubungi Bapak-bapak PCM. Bapak ngapunten, saya mau ikut program kurban rendangmu teng Lajismu niki artone enten 3 juta. Atau yang tipe B nggih. Tipe B niku 2,5 juta. Sapinya satu sapi itu 17.500.000 sekian. Itu tipe B. Tapi afdolnya itu sudah tipe A, jatuh sohibul kurban itu 3 juta rupiah. Bisa dititipkan Bapak-bapak PCM, kemudian atau langsung ke rumah Mas Hasan, kemudian menyetorkan uang ibadah kurban tersebut senilai 3 juta, kemudian Mas Hasan selaku kepala KL atau staf dari kantor layanan Lajismu Gesi itu mengkwitansikan
dicatat. Misal Pak Bambang ya, Pak Bambang pada hari ini menunaikan ibadah hewan kurban, program kurban rendangmu di Lazis Musragen, uang 3 juta kita terima, kemudian Pak Bambang pulang bawa kwitansi. Lazis Musragen kemudian menghimpun, Lazis Muka LGC kemudian menghimpun, Pak Bambang tadi dipadoske kelompok pundi nggih, itu Pak Bambang pun boten sah repot-repot pados kelompok, pados anggota, sampun dipadoske Lazis Musragen. Nanti Pak Bambang itu masuk kelompok A, B, C, dan sebagainya. Kemudian temannya Pak Bambang satu kelompok itu siapa saja, insya Allah sampun ada. Kemudian di hari Raya Idul Adha, Lazis Musragen mengirimkan dana yang dihimpun dari Kecamatan Gesi, Kecamatan Sumberlawang, dari program kurban rendangmu itu ke Lazismu Jawa Tengah. Lazismu Jawa Tengah itu kerjasama. Kerjasamanya dengan siapa Mas? Dengan Pronas, perusahaan Pronas. Nah, perusahaan Pronas itu tempatnya di Bali. Jadi Bapak Ibu, sapi yang kurbannya Pak Bambang, kurbannya Mas Ari, kurbannya Bu Fitri, tadi sapinya sapi Bali. Sapi dari peternakan Bali kok, boten sapi Gesi terus dibawa di Sragen, kirim neng wilayah Semarang, kirim neng Bali, boten. Sapinya dari sapi Bali. Disembelihnya di rumah penyembelihan hewan. Kemudian disembelih di hari raya Idul Adha. 3 hari tersebut, tidak di luar itu atau tidak mendahului hari tersebut. Kemudian setelah disembelih Bapak Ibu, ada bentuk laporannya. Sapi A, kelompok jamaah ini atas nama ini. Misal sohibul kurbannya Pak Bambang saja. Sapi B atas nama sohibul kurban Pak Bambang. Disembelihnya di Bali. Kemudian diolah, dimasak, dicincang-cincang dengan alat atau mesin. Jadi sudah tidak menggunakan panitia kurban boten. Tetap pakai mesin, dipotong pakai mesin. Kemudian diolah jadi rendangmu. Dari olahan tersebut dikemas kaleng. Kalengnya namanya rendangmu. Dari pengalengan tersebut akan disalurkan kembali ke Gesi, ke rumah Pak Bambang yang sohibul kurban tadi, yang menyetorkan uang sejumlah 3 juta tadi, minimal 1 bulan dari hari raya Idul Adha. Lu Mas kok suwemen Mas, dadak ngenteni sebulan lagi somangan daging sapi atau daging kambing. Insya Allah Bapak Ibu, Pak Bambang yang ikut program kurban rendangmu di Lazis Musragen, pasti di hari raya Idul Adha akan dapat daging sapi juga. Dari mana Mas? Dari masjid yang beliau tinggali atau di domisilinya. Mosok melu program kurban rendangmu peroleh jatah ke masjid. Angsal nggih Bapak Ibu nggih. Tetep angsal nggih. Wong boten ngertos kok ngian Pak Bambang niku kurban teng Lazismu, napa Pak Bambang niku kurban teng pundi boten ngertos. Tetap nanti dari panitia masjid akan membagi sebagaimana biasanya. Nah, itu tadi misal Pak Bambang nggih. Loh Mas, semisal kelompokan boleh Mas, boleh. Misal dari sini sudah bentuk kelompok boleh, kemudian uangnya disetorkan ke Mas Hasan boleh. Jadi itu Bapak Ibu alurnya. Minimal 1 bulan dari hari raya Idul Adha. Loh Mas, Pak Bambang nggak puro nih Mas. Pak Bambang pengennya di hari raya Idul Adha itu juga dapat langsung rendang mie Mas. Angsal boten, boleh boten. Boleh Bapak Ibu. Pak Bambang akan kita berikan apabila Pak Bambang berkenan, Mas aku gak usah nunggu selesai. Pokoknya aku pengenku hari raya Idul Adha aku yaitu rendangmunya sejumlah 20 kaleng. Insya Allah nanti Lazismu akan berikan juga Bapak Ibu di hari itu juga. Dengan apa? Dengan rendangmu tahun lalu. Karena memang tahun ini belum disembelih, belum diproses, makanya diberikan rendangmu tahun lalu. Lu Mas, kok ijek duwe Mas? Apa ijek awet Mas? Nasib Bapak Ibu, rendangmu di kantor itu jangka waktunya 3 tahun. Tapi geniku sudah didistribusikan ke kecamatan masing-masing. Oh misal KL Gesi tahun 2024 kemarin berhasil menghimpun 40 juta program kurban rendangmu. Jadi setelah hari raya Idul Adha di 1 bulan selanjutnya itu sudah langsung diserahkan ke KL Gesi, sudah distribusikan dengan anak yatim, sayangi lansia, simbah sepuh dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu misal contohnya, minimal 1 bulan sudah sampai ke sohibul kurbannya. Nah ini timelinenya Bapak Ibu. Jadi Lazis Musragen itu sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan program kurbanmu. Sudah dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di bulan Mei ini besok tanggal 6 nggih menyembelihnya nggih. Insya Allah hari Jumat, tanggalnya tanggal 6 Juni 2025. Semoga masjid ini dipermudah, kathah sapine melimpah ruah, berkah barokah untuk warga masyarakat. Nah, untuk penyembelihan tetap di bulan Juni. Bulan Juni dan Juli itu pengolahan dan pengemasan rendangmu nggih niki nggih.
Kemudian bulan Agustus September akan didistribusikan, akan disalurkan ke Mas Hasan, kemudian Mas Hasan menyalurkan ke Pak Bambang dan juga Sohibul Kurban yang dari Gesi. Nah ini Bapak Ibu laporannya seperti ini. Jadi Pak Bambang tadi biasanya kalau derek kurban ting masjid itu Sohibul Kurban saged ningali penyembelihane nggih. Saged ningali penyembelihannya apabila berkenan menyembelih sendiri nggih saged angsal nggih. Loh, Pak Bambang kalau ikut program kurban rendangmu, pripun Mas? Apakah bisa melihat penyembelihannya? Bisa Bapak Ibu. Jadi laporannya seperti ini. Nanti kita buat file atau laporan. Sapi ini nomor berapa, nama Sohibul Kurbannya sinten. Oh, misal sendirian nggih Pak Bambang tadi nggih. Pak Bambang nomor 1, sapinya ini, fotonya ini, videonya ini. Nomor 2, kelompok pengajian ibu-ibu atas nama Ibu Indah, Ibu Fitri dan sebagainya. Ada namanya, ada fotonya, ada videonya. Jadi boten sah kok jauh-jauh ke Bali ningali hewan kurban yang disembelih, boten sah. Nanti dapat laporan dari Lajismu. Nanti Mas Hasan mengirimkan video, file dan sebagainya ke Pak Bambang yang ikut program kurban rendangmu di Lajismu KL Gesi tadi. Jadi ini untuk transparansinya Bapak Ibu. Loh Mas, ngapunten nyun sewu Mas, aku wis melu ning masjidku Mas, ning Gesi, aku wis terlanjur. Tapi aku pengen Mas, yo melu program kurban rendangmu. Boleh Bapak Ibu, diniatkan enggak apa-apa, tahun depan enggak apa-apa. Semisal mau berkenan juga ikut program kurban rendangmu ini Bapak Ibu, tapi tidak Sohibul Kurban nggih, bisa ikut program infak rendangmu. Tapi ngapunten nggih, boten Sohibul Kurban nggih. Infak rendangmu. Loh, Mas, infak rendangmu pripun? Dadosipun pangapunten Bapak Ibu, semisal nanti pangapunten dari hari ini sampai hari raya Idul Adha, itu pangapunten Bapak Ibu terbesit kok pengen derek program rendangmu niki, program rendangmu nggih, boten kurban nggih. Itu bisa Bapak Ibu dengan Bapak Ibu punya uang 10.000, 20.000, 50.000, 150.000, bisa ikut infak rendangmu. Untuk apa? Untuk menjadikan program rendangmu ini agar bermanfaat, agar lebih tersampaikan ke masyarakat. Infak rendangmu pripun Mas? Dadosipun Bapak Ibu pangapunten. Misal punya uang 150.000, pengen ikut program infak rendangmu. Silakan nanti distorkan ke Mas Hasan, kemudian Mas Hasan mendata misal nggih, Pak Ardi misal. Pak Ardi ikut program infak nggih, infak rendangmu 150.000. Itu nanti 1 bulan selanjutnya Pak Ardi dapat rendangmu 1 kaleng. 1 kaleng nggih, 150.000 dapatnya Pak Ardi 1 kaleng. Loh Mas kok 1 kaleng? Ya tetep etuk to Mas. Nggih angsal Bapak Ibu. Angsalnya piro Mas bagiannya? Bagiannya 1/3. Berarti kalau 1/3 1 kalengnya 50.000 Mas. Nggih leres Bapak Ibu. 1 kalengnya dinominalkan nggih. Misal ini dinominalkan, tapi ini tidak diperjualbelikan. Itu seharga 50.000. 1 kaleng harganya 50.000. Jadi semisal Bapak Ibu infak rendangmu itu 150.000, dapatnya 1 kaleng. Loh Mas, aku ngapunten nyuwun sewu. Misal duwene 100 pripun Mas? Kalau 100.000, infak 100.000 dapat 1 kaleng enggak apa-apa. Itu kemarin ada kebijakan dari KL Tanon. KL Tanon nak misal ngapunten 150.000 dapat 1 masih keberatan Mas. Ning kene warga masyarakat, ning kene tukang macul sing duwe sawah 150 ya tetep kabotan Mas. Misal kita turunkan enggak apa-apa Bapak Ibu. 100.000 njeran infak ke Mas Hasan, infak rendangmu nanti Bapak Ibu dapat 1 kaleng. Di bawah 100.000 itu ngapunten nyun sewu, dereng angsal rendangmu. Dereng angsal. Karena apa? Karena haknya itu 1/3 mawon. Jadi apabila nanti di sini ada kajian, ada warga masyarakat yang ingin juga ikut kontribusi kebaikan rendangmu ini, silakan derek mawon. Derek program infak rendangmu. Dadosipun boten sah betah ke 3 juta boten, karena Bapak Ibu insya Allah sudah ada yang ikut di masjid sini, di masjid sekitar. Tapi boleh ikut infak rendangmu untuk kontribusi apa? Untuk kebermanfaatannya kita bagikan ke warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dados amal jari panjenengan. Nah, untuk penyalurannya pripun Mas? Biasanya rendangmu itu disalurkan kemana? Tahun ini Bapak Ibu, sebelum Ramadan kemarin, Lajismu telah mengirimkan rendangmu ke Palestina. Di luar bantuan pakaian, di luar bantuan paket bantuan pangan, di luar bantuan obat-obatan. Ada juga Lajismu mengirimkan 2.400 kaleng rendangmu. Kemana Mas? Ke Palestina. Dadosipun ini nanti jadi amal jariah Bapak Ibu yang derek program infak rendangmu, misal yang program infak rendangmu.
Dados amal jaripun sohibul kurban yang ikut program kurbanmu rendangmu ini. Dadosipun manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Kita salurkan ke Palestina. Loh, salurkannya kemana lagi Mas? Kita juga menyalurkan ke anak yatim, Kecamatan Gesi juga kebagian Bapak Ibu. Rutinan per bulan ada santunan simbah sepuh, sayangi lansia, kemudian juga ada peduli kesehatan, ada biaya sementari. Itu setiap bulan rutin kita berikan. Bagi yang butuhkan, ya, ada yang tidak mendapatkan juga. Karena apa? Dilihat dari kondisinya. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Yang nggak mampu itu simbah sepuh, ngapunten nyuwun sewu, kemudian fakir miskin, yatim piatu. Dari lazismu ada rutinan, diberikan rendangmu itu juga. Jadi untuk membantu seperti itu Bapak Ibu. Semisal ngapunten nyuwun sewu, ada di suatu bencana itu lazismu juga mengirimkan rendangmu. Dadosipun Bapak Ibu, amal jariyahipun sohibul kurban atau Bapak Ibu yang ikut program infak kurban niki merata sampai ke pelosok desa, jangka waktunya sampai 3 tahun. Ini kelebihannya Bapak Ibu. Dadosipun dua program tadi, yang pertama program kurban rendangmu sohibul kurban minimal 3 juta rupiah, yang kedua yaitu program infak daging kaleng kurbanmu atau sebutannya infak kurbanmu ngeten mawon. Tapi bukan disebut sohibul kurban nggih, karena di bawah 3 juta rupiah. Nah, ini Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan ini menimbulkan rasa kesadaran kita untuk bisa ikut program kurban rendangmu atau ikut infak rendangmu. Bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti program kurban di masjid masing-masing, semoga ibadah kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala, ditambah keimanannya, dijadikan amal jariah tanpa kami membeda-bedakan program kurban yang lazismu atau program kurban yang ada di masjid. Kita tidak bedakan. Insya Allah tetap jadi amal jariah panjenengan, tetap bagus, tetap sae. Monggo Bapak Ibu apabila berkenan tetap kurban di masjidnya masing-masing, tidak apa-apa, boleh, tidak apa-apa. Apabila pengen ikut kontribusi lebih, boleh ikut program kurban rendangmu. Agar apa? Agar manfaatnya lebih luas. Dadosipun sing nampi daging kurbane panjenengan mboten warga masyarakat mriki mawon. Semisal derek program kurban rendang mriki saged diraoske masyarakat luas sampai ke Palestina. Dadosipun insya Allah nanti di akhir zaman atau di akhir-akhir zaman akhir itu insya Allah menjadi amal jariah panjenengan. Di akhirat nanti menjadi saksi, oh ternyata kurbane Ibu Fitri tadi yang ada di Gesi itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Palestina, sampai ke Bojonegoro, sampai kemana-mana. Loh, padahal aku biyen Mas gak nyongko-nyongko ya derek program kurban rendangmu wae iso itu amal jariah ning Palestina, ning ngendi-ngendi. Saking mboten ngertosi. Tapi alhamdulillah apabila ada yang sudah ikut ke masjid, monggo ndak apa-apa, sama-sama baik, dilanjutkan tanpa kami membeda-bedakan. Semoga bermanfaat, semoga terbesit niat Bapak Ibu semuanya untuk ikut program kurban rendangmu, baik di KL Gesi, manfaatnya nanti kembali ke Gesi, atau nanti tetap Bapak Ibu derek program kurban di masjid masing-masing, monggo. Semoga banyak manfaat, dari saya cukup. Dan ini nanti Bapak Ibu kami serahkan, semoga menjadi amal jariah panjenengan, semoga terbesit niat tahun depan bisa ibadah haji, bisa umrah, bisa kurban ting masjid nggih, kurban rendangmu ting lazismu. Putra putri ini paringi putra putri ingkang soleh solehah, hutangipun lunas, saged istiqomah ting masjid, saged ngaos, gadahi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saking kula cekap ngapunten kathah lepatipun, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.